Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwallahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala wa ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li jami'il anbiya'i wal mursalin alaihi wassalam wa jami'il malaikatil muqarrabin al-mujib al-makil wa asrafi azwar wa السلام وجميع أصحاب رسول الله جميعا رضي الله عنهم جميع خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ولجميع التابعين وتابعي تابعيهم ولجميع الأولياء والعلماء ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والعبد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب يا نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا للناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keistiqomahan kita tetap terjalani oleh kita sehingga kita benar-benar dapat memenuhi amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amanahnya adalah ad-dinul Islam. Ad-dinul Islam. Islam itu suatu nikmat. Islam itu juga suatu amanah. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat Islam. Tapi itu sekaligus amanah. Sehingga apapun yang terjadi, amanah ini, dinul Islam ini pada diri kita, atau pada keluarga kita, atau kepada anak-anak kita, handai calon kita, hendaknya harus dijaga. Tentunya dengan kapasitas masing-masing. Perlakuan iman kita kepada menjaganya iman Islam ini pada diri kita tentunya berbeda dengan cara menerapkannya kepada anak kita, contohnya kepada orang lain yang mempunyai berbagai macam karakter. Dan yang paling penting dalam menyikapi nikmat Islam ini adalah iqamus shalah. Sekarang mulai kita rinci. Yang dulu kalau kita pernah bahas tentang arkanus shalah, rukun-rukun salat. Dulu pernah kebahas rukun-rukun salat kan? Nanti koyo didikte kan. Sekarang mulai kita rinci. Arkanus sholati sab'ata asyara. Jadi ada yang mengatakan rukun salat itu ada 12. Ada yang mengatakan rukun salat itu ada 13. Ada yang mengatakan seperti di sini 17. Malah ada yang lebih. Nanti lebih-lebihnya nanti atau kurang-kurangnya nanti kita bahas. Ya, tapi intinya sama. Tidak ada perbedaan, intinya sama. Tumak-ninah itu bisa juga karena banyaknya pertumak-ninah itu dihitung. Ya, pertumak-ninah dihitung. Setelah baca sholat, contohnya apa ya? Allahu Akbar. Ini tumak-ninah dulu setelah selesai, gak langsung. Contoh aja ya, berdiri aja banyak ini tumak-ninahnya. Bisa juga dihitung dari situ, makanya banyak. Bisa juga nanti pada waktu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tumainah dulu baru amin. Kebanyakan waladdallin amin. Gurung dulu ini gurung mari amin. Pasti arek sing sing apa? Anak-anak kecil
Aku tengok ngomong sing cilik-cilik enggak enak. Cilik-cilik iki ya sono wonge, wong cilik ya ono masalah ya. Wong cilik lah ya ono. Apa-apa engko dipupul aja gede ya. Nah. Contohnya itu. Arkan al-awal Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu an-niyatu bil qalbi wa yu'ayyinu dzatas sababi wal waqti wa yanwi al-fardiyata fil fardi wa yaqulu bihaitsu yusmi'u nafsahu ka kulli ruknin qawliyin Allahu akbar wa huwa tsani arkaniha. Kayak gini. Yang pertama itu adalah niat. Niatnya itu bukan yang diucapkan gini. Usolli fardhu subahi. Diucapkan di lisan ya. Rakaataini lillahi ta'ala. Namanya gitu. Ini pas bang dewi. Seperti yang kita bahas dulu, ingat-ingat kalau mau berjamaah yang wajib siapa? Makmumnya. Imamnya enggak wajib untuk niat. Imaman lillahi ta'ala itu enggak wajib. Imamannya enggak wajib. Tapi kalau makmum wajib membaca makmuman, berniat seperti itu. Jadi pertama niat. Pada waktu macam ini, Allahu Akbar, itu diusahakan lafaz Allahnya ini, ya, lafaz jadi kalimat lafaz jalalannya itu jangan lebih dari 3,5 alif. 3,5 alif itu 7 harokat, 7 ketukan bahasanya. Bahasanya Mas Syekil tadi dirijen itu hitung ketukan. Ketukannya itu tergantung dari zaman bacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ketukan, ini harokatnya ini. Iya. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak batalkan tapi nggak apa-apa. Kalau lebih nggak batalkan. Di niatnya dimasukkan pada waktu pas Allah dari Allah langsung niat. Gak pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Dikeretek di hati. Aku niat sholat maghrib jamaah. Nggak apa-apa sudah. Di hati gitu. Hati bahasa Arab gak apa-apa. Bahasa Indonesia gak apa-apa. Bahasa Madura gak apa-apa. Bahasa Jawa gak apa-apa. Bahasa apapun boleh. Asalkan pada waktu ngomong Allahu Akbarnya, mengucapkan Allahu Akbarnya, jangan pakai bahasa masing-masing. Allah Maha Besar, ojo, tetap dengan lughatul Arabiyah, ya. Bahkan ini kemarah pun enggak, memang apa jenenge syariatnya gini gitu ya. Allahu Akbar. Diniati itu. Jadi pada waktu itu diusahakan jangan sampai lebih dari itu. Dan niat itu cepat lah. Kalau diucapkan mungkin lama, tapi kalau di hati itu cepat. Bahasa hati itu cepat, bahasa hati. Ya, jadi Allahu Akbarnya, terus kemudian yang kedua membaca Allahu Akbar. Kalau pertama tadi niat, yang kedua
baca Allah Akbarnya. Jadi keduanya yang jadi satu ini, ya, itu yang pertama niat, yang kedua Allah Akbar, itu jadi satu cara menerapkannya. Apa boleh diganti Allahul A'zam, boleh enggak? Enggak boleh, tetap Allahu Akbar harusan. Artinya sama, wazannya sama. Ya, tapi enggak boleh. Biarpun sama-sama dari Asmaul Husna, Al-Kabir itu yang maha besar, dan Al-Azim maha agung, tapi gak bisa diganti, gak bisa. Harus seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salisu al-qiyamu fil fardhi lil qadir. Berdiri bagi yang mampu berdiri. Ya. Kalau nggak bisa berdiri gimana? Ya duduk. Kamu nggak bisa duduk, ya tidur. Kamu bisa tidur, semampunya lah. Kemudian bagaimana persoalan dengan orang-orang yang sholat berjamaah atau sholat sendirian yang memakai kursi? Banyak sekarang ya, jadi ya, pakai kursi. Itu apabila beliaunya itu mampu berdiri, ya berdiri, jangan langsung duduk dulu pada takbiratul ihram. Duduk marah Allahu Akbar. Enggak boleh. Berdiri dulu. Mengenai nantinya enggak kuat, boleh dia duduk. Gitu loh. Saya enggak bisa rukuk, enggak bisa sujud. Duduk, ya duduk. Enggak harus ngikuti terus seperti orang-orang yang lain, enggak. Berdiri dulu. Rakaat kedua nggak bisa berdiri, ya duduk baru. Jadi yang diusahakan, mampu nggak berdiri? Mampu, ya berdiri dulu. Jangan duduk terus Allahu Akbar, jangan. Tapi berdiri dulu, baru takbir, rukuknya duduk. Hati-hati di situ ya. Tidur boleh kalau dia nggak mampu. Duduk boleh apabila dia nggak mampu berdiri. Yang nggak boleh itu epok-epok gak iso ngadeg gitu, nggak boleh. Epok-epok ya apa? Ya epok-epok ya, iya. Apa? Iya pura-pura gak iso ngadeg. Tadi itu, kemudian yang selanjutnya adalah tadi itu berdiri bagi yang mampu. Ar-rabi'u qiraatul Fatihati bil basmalati wa tasydidati wa muwalatiha wa tartibiha wa ikhrajil hurufi min makharijiha wa adadal lahnil mukhilli bil ma'na wa yahrumul lahnu alladzi la yukhillu wa la yubtil. Yang keempat ini baca Al-Fatihah. Yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah bil basmalah, dengan basmalahnya sekalian. Ya, dengan basmalahnya sekalian.
Ada yang mengatakan surat Al-Fatihah itu rukunnya ya, ada 10, ada yang mengatakan begitu. Jadi kita ketahui yang 10 dulu ya. Yang pertama yaitu membaca semua ayat, gak boleh tertinggal, itu yang pertama. Yang pertama yaitu membaca semua ayat, gak boleh tertinggal. Jadi mari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai apa namanya? Sampai ayat ke-7 itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tumaina dulu. Amin. Tumaina lagi. Apa namanya? Baru baca surat. Jadi yang pertama bacaan, tapi ada khilaf. Ada imam lain yang mengatakan mulainya itu bukan dari basmalah, tapi dari hamdalah. Makanya ada yang Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ada yang dimulai dari basmalah, yang dimulai dari Ar-Rahmanir-Rahim enggak ada. Kan Luis, tenang. Yang dimulai dari basmalah. Jadi kalau ada yang langsung Allahu Akbar, umpamanya Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya enggak apa-apa. Atau ada yang mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya enggak apa-apa. Alhamdulillah gitu. Tapi hendaknya kalau mengikuti Imam Syafi'i yang ada basmalahnya. Kalau ada yang nggak basmalah nggak apa-apa gitu loh. Memang ada dalilnya sendiri-sendirian. Yang kedua dibaca kayak pertama tadi semua ayat, yang kedua dibaca pada saat berdiri. Jadi kalau membaca Al-Fatihah pada waktu itu setelah tasyahud awal contohnya. Setelah tasyahud awal kan berdiri. Ya. Belum sampai berdiri sempurna baca Al-Fatihah. Masih gini terus belum berdiri ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim ngantek berdiri alhamdulillah. Ini enggak sah Al-Fatihahnya. Al-Fatihahnya enggak sah, menjadi salatnya enggak sah gitu. Jadi nggak langsung nggak sah. Soalnya nggak sah bukan karena apa ya? Karena Al-Fatihahnya tadi keliru pada waktu membaca penempatan bacaannya, membacanya. Jadi harus berdiri sempurna. Bagi yang mau berdiri loh ya. Seperti berdiri bagi yang mampu tadi. Itu tuh ya. Jadi pada saat apa lagi ya, sujud mau berdiri belum saya berdiri sempurna sudah baca
Wis kok gini marang ngene cek gini. Wis maca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini enggak usah ini. Berdiri dulu. Allahu akbar. Berdiri. Sempurna. Tumanina baca bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Yang ketiga, niat. Jadi pada waktu baca surat Al-Fatihah, itu harus disertai niat baca surat Al-Fatihah. Ojo membaca surat Al-Fatihah kayak gesuk kucing, ojo. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing ada paket. Waduh orang umpamane nek kucing ribet ae. Saiki bencine mbek kucing, padahal kucing iki manfaate akeh. Bismillah. Kan kadang gitu lah apa namanya? Kaget dah hewan ini. Itu menjadikan batalnya. Jadi ada niat. Kan niat itu dalam hati, jadi kita nggak tahu. Yang keempat, harus terdengar oleh yang sholat, bukan terdengar oleh sebelahnya. Kalau Anda sholat sendirian, gini, maaf, Allahu Akbar, kita sholat namanya. Saman kira-kira bacaan sampeyan pada waktu hening nggak ada orang di tengah malam, ya, gak ada suara bising apapun, kemudian Anda mengucapkan, itu kedengaran, ya itu batasannya. Contohnya gini aja, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin. Kita kedengaran bukan kedengaran oleh sampingnya. Kalau kedengaran oleh sampingnya malah jadi haram, makruh bisa jadi haram gitu loh. Karena bisa juga dikhawatirkan mengganggu sebelahnya. Yang kira-kira kalau malam itu sholat sendirian kita kedengaran gitu loh bacaan kita. Bacaan kita baca. Ya. Tapi patut diingat Al-Fatihah itu dibaca apabila sudah waktu malam itu keras suaranya. Pada waktu terbitnya matahari dibaca tidak keras. Sholat apa? Oh berarti sholat zuhur, sholat asar. Enggak itu tok. Sampeyan mengkodok sholat isya pada waktu jam 9 atau zuhur, ya Pak, ya. Apa namanya? Enggak dikeraskan suaranya. Sampeyan ngodok sholat zuhur pada waktu isya, ya dikeraskan suaranya. Gitu ya. Jadi kalau zuhur, tapi apa namanya, mengkodok, sholat zuhur ngodok, waktu isya jam 8, jadi baca apa agak keras. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Tapi kalau sholat isya, sholat maghrib, tapi pada waktu jam 1 siang, ya kalem-kalem aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, segitu. Kira-kira segitu. Tadi itu nomor 3 ya. Sekarang keempat. Keempat itu, iya 4 ya. Keempat, kelima ya. Oh, kelima itu dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Jadi nggak boleh tidak dengan bahasa Arab.
Seperti yang dulu ya, pernah kita bahas itu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masa enak no? Allah Maha Besar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wah enak suara nih mau nih. Tapi bahasa Indonesia yojo rek. Ya. Tadi dengan bahasa Arab. Kemudian yang ke berapa berarti? 6 ya. Yang ke-6 itu watashdidati. Dengan menjaga tasdidnya. Di basmalah itu contohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa tasdid? Ya apa ya? Ada berapa tasdid? Ya. Ada 3 tasdid. Di lafdzul jalalahnya di kalimat Allah. Ya. Kemudian di kata Al-Rahman dan Al-Rahim. Kenapa itu ditasdid? Karena ro-nya itu termasuk huruf asyamsiyah. Huruf asyamsiyah itu apabila bertemu setelah alif lam, maka huruf asyamsiyah itu ditasdid apabila bertemu dengan kata sebelumnya. Bismillahi, sebenarnya kan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Aslinya gitu. Kenapa dibaca Ar-Rahman seperti itu? Karena itu apa namanya? Seperti tadi itu ada alif lam yang bertemu dengan ro. Itu ro-nya itu asyamsiyah. Jadi ro-nya ditasdid. Alif lamnya seperti enggak ada, tapi tetap ada. Apalagi ya? Ar-Rahmanir-Rahim, banyak lah pokoknya. Tapi yang seperti alif lam mim enggak boleh, amim enggak boleh. Ya alif lam mim itu khusus itu nanti. Kenapa enggak alamai? Pada tulisannya ya alamai. Mungkin ya. Tetap itu baca alif lam mim. Jadi apa tadi? Menjaga tasdidnya. Jangan sampai yang ada tasdidnya tidak ditasdid. Yang enggak ditasdid, ditasdid. Walak-walik itu tidak boleh. Yang ketujuh itu menjaga semua huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya dijaga. Maksudnya, apabila itu bacaannya gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu ya? Ya salah ya? Ya. Mau digawe ini. Alhamdulillah. Bandingkan kan gak sama. Alhamdulillah sama Alhamdulillah gak bodoh. Yang satu pakai hak, yang satu pakai hak. Artinya, ya waktu artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya.
segala kelambanan bagi Allah. Maksud Allah lambat kok kayak ngono rek. Ya kan waduh kan? Ya. Itu contoh. Alhamdulillah. Jadi ha kha ghain. Itu Pak. Ya, seperti itu. Jangan sampai dirubah-rubah. Apa ya? Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah. Itu contoh ya. Tadi alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah pakai kha. Alhamdulillahirabbil alamin. Umpama nak ya. Ya. Segala yang basah-basah bagi Allah. Sing teles iku apa nih? Lah ngono ah. Jauh, artinya jauh. Sak huruf tak keliru lho, Ben. Iku menjadi apa ya? Artinya itu beda-beda. Kalau orang Jawa apa ya bahasanya ya? Contohnya kalau bukan merendahkan orang Jawa enggak. Ada orang kampung mungkin bilang alhamdulillah enggak bisa alkamdu. Mungkin. Alhamdulillah, mana seperti itu. Umpama iki kudu tapi mek umpama. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya keliru. Segala tapal bagi Allah, tapal itu ya, tapal batesi lho. Tapal ya. Allah enggak bisa batesi, enggak bisa kita balas ya Allah. Alkam. Apa mana ya? Ghain. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghain tadi ya. Nah, ghain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah tahu artinya. Tapi kalau alhamdulillahi rabbil alamin. Ya pengertiannya gue gak enak teman. Segala sarung bagi Allah. Sing gak sarung itu sing sarung kan Allah gak bisa masa eruk sarungan. Kan gak karu-karuan lah malian. Iki jadi kok alhamdulillah udah tekani wae. Guru liyane. Apa lagi ya? Hamdun. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Umpama nggih ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala wali kota bagi Allah. Tuhan segala wali sing ati wali kota niki ya ana dhewe Pak Setiadi jenenge. Nah, model-model seperti ini makanya dijaga hurufnya. Dijaga. Jangan sampai perubahan-perubahan itu bisa merusak makna, itu bahaya. Ya. Ha ya ha gitu loh. Ha ya ha. Shot ya shot. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya shot sudah. Shiratal ladzi. Jalan orang-orang yang kenaan ya? Ali Shiratal ladzi apa ini? Pakai sin. Sirat dengan tok dan sin itu bisa diartikan kanker. Ya, yaitu kankernya orang-orang yang kan enggak podo artine kok gak ono. Aduh. Ya. Atau pakai shin, malah di shin pakai shin. Shin. Syart.
Syart ini apa ya? Seperti keadaan gitu, kondisi. Ya, tapi tetap aja artinya nggak boleh dirubah-rubah. Makanya li alhamdu ya alhamdu, an'amta ya an'amta, jangan amta. Kok jadi aneh Islam. Suratal ladzina an'amta kudu an'amta kok pada iso an'amta ya bisa lagi ditambah meneh an'amta ora iso. Memang enggak langsung lah. Yang penting enggak jadi keliru-keliru ngono. Ya. Mungkin di beberapa daerah baca A ini enggak bisa. Alamin. Tapi biasanya wis ngaji, paham maksudnya. Ya. Ing ngadepi ngalam kabeh, alam maksudnya. Ngalamin, tapi ngomongnya ambek dialog. Tapi pada waktu baca Quran bisa alamin. Itu bedanya wong pas ngaji dengan dialek bahasa yang ada. Biasanya seperti itu. Ya pakai, ya dilatih bisa kok, semuanya bisa. Direk. Tadi nomor berapa tadi? Nomor 7 ya? Sekarang 8 ya? Yang ke-8 itu tidak ada kesalahan yang merusak makna. Tidak ada kesalahan merusak makna, seperti tadi kita bahas tadi, barusan tadi. Jadi kalau ada orang, ada yang mengatakan seperti ini, batasannya ada seperti ini. Kalau orangnya sebenarnya bisa ngaji, bacanya fasih, pas untune moro protol, mari ketatap tembok, moro ngomong sin itu nggak bisa, nggak apa-apa. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal apa ya? Apa lepas itu nggak apa-apa. Tapi kalau menurut ulama qori nggak boleh. Kalau fikih nggak apa-apa. Kalau ulama qori itu seperti baca Al-Quran itu tanggal 1 tertanggal 1 aja giginya itu nggak bisa jadi imam, gitu loh. Tapi kalau fikih nggak apa-apa. Yang penting nggak ngerusak makna ya, nggak rusak makna. Jadi yang penting terus gini, kalau ada orang yang satu bisa fasih, ya, yang satu gak fasih, ya dulu kan yang fasih dulu yang jadi imamnya. Ojo sungkan-sungkan, bisa lah sampai naik, jangan, yang fasih aja dulu, gitu kan. Aduh sampai malah wis engko lek gak fasih anu ae tak ilingno. Seperti itu jangan gak boleh dieling-elingno kok mburi. Yang ke-9 itu mualah itu gak lama. Jadi bacanya gini. Kalau saya baca bismillah ya, mulai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jaraknya ini lama. Menengnya sawan ben marang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gak boleh. Ya. Ar-Rahmanirrahim gitu. Masih ya sebenarnya masih ini dalam hatinya subhanallah, umpama. Pas baca gini ya, saya ya. Baca Al-Fatihah, mbak pastaku jalan. Anjane bojoku iki ayu rek. Ar-Rahmanir-Rahim. Lho ya,
Ini tambah gak oleh pindah kita balik. Tambah gak oleh pindah. Ya. Seperti itu. Tapi memuji pasangan itu ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan wajib memuji. Ya. Pasangan suami istri maksudnya kudu pasangan badminton gitu. Ya, pokoknya pasangan duet-duet ilani ya gitu. Memuji tapi pasangan duet apa sing ben ngetren iki semule ya. Semule apa jenenge? Sing nyanyi pada nyanyine itu kan ada ya. Memuji. Itu namanya hiburan apa hiburan. Jadi sing rame ku TikTokan. Ya. Jadi gini rame TikTokan ya, TikTokan gini kasih gini. Tentunya ingat masjid tadi TikTok itu rame. Setiap hari itu ada, mulai pagi TikTok pakai wis. TikTok wis teko. Kok liane enggak ada, satunya lagi TikTokan bisa. TikTok. Terakhir memang kalau Pak Sony juga TikTok gini. Jalan bakso itu enak. Bener enak. Kalau sama mendengarkan kan TikTok ini ya. Aslinya mek batik. Jadi itu yang ke berapa tadi? 9 itu enggak lama, enggak boleh terlalu lama. Yang ke-10 tertib. Jadi ayat 1 dipakai di ayat 3 ya enggak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama gitu. Enggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Enggak boleh. Kebalik itu enggak boleh susunannya. Tetap kalau dari basmalah diakhiri dengan waladhdallin, kalau dari alhamdulillah diakhiri dari waladhdallin. Aminnya itu cuma doa aja. Dan aminnya sebelum amin ingat itu ada apa namanya? Coba dikasih sunnah apa namanya itu? Allah berarti sebentar. Ya. Berarti sebentar baru amin. Dan kalau ada orang makmum yang amin dan kemudian subhanallah aminnya bersama dengan imam, satu dimaghfirah itu dosa-dosanya. Enak loh, ngomong amin toh. Kemudian diangkat derajatnya. Enak. Karena apa? Aminnya imam itu dibarengi sama aminnya malaikat. Cuman kita nggak tahu ya. Bukannya nggak ada, malaikat itu ada, cuman mata kita terbatas gitu loh. Kita melihat malaikat aja nggak bisa, ya. Apalagi mata kita melihat Allah sendiri, nggak pernah bisa, ya. Aina Allah, di mana Allah? Maksudnya dengan melihat mata kita, nggak bisa. Kita hanya bisa iman tadi, hanya bisa iman nggak bisa, nah iman aja. Wong delok gendruwo lho kene karo, pendino situasi liwer mlaku lho ya karo, ya. Nggak liyane ya karo. Cuman mengenai dunia seperti itu, gak usah takut, ya, gak usah takut. Engko wedi pocongan, gak usah wedi, ono pocongan ngene, gak usah wedi. Kok ngene-ngene ku lho ya di Kanada enggak payu iki tambah diguyu. Lah apa sih ginjal-ginjal paling ngono wong Kanada. Ya kan ngono iya. Seperti itulah. Jadi makhluk itu terkadang menggoda manusia itu lewat cara macam-macam.
Tidak harus dengan cara ketakutan, tidak harus dengan cara kebodohan dan sebagainya, atau kejelekan, tidak harus seperti itu. Tapi juga bisa menggoda dengan cara sanjungan. Bisa juga. Yang ujung-ujungnya nafsu kita terbuai. Nah, nafsu kita terbuai. Oh iya sama ini paling alim, oh iya aku jadi paling alim lagi mati ini. Ya. Dan hendaklah kita ini selalu memberikan hasanat bagi yang lain. Dengan sholat tadi ini kita memberikan hasanat pada yang lain. Dari Al-Fatihah saja. Kita sampai Al-Fatihah dulu ya. Tak tahu jangan gak kali ya. Itu dari Al-Fatihah gini aja. Syarat rukun yang keempat. Ini aja kita mendapat manfaat banyak. Ya. Jangan sampai keliru hurufnya, jangan sampai keliru ungkapan Al-Fatihahnya, ya kan? Contohnya, ini contoh. Saya tanya Mas Eki, kalau aku jadi bunga, sampean jadi apa? Lagi mau mikir, jadi kumbangnya. Eki pintar bang ya. Aku jadi malam hari ya, dek. Yang, Bapak kan bertanya-tanya, lu ke malam hari apa? Iya, jangan aku. Jangan sampai iso ndelok aku dalam mimpi-mimpi ini sampean. Bahasane kan wis marep mosok sih jadi salah ngono. Tapi memang harus gitu, suami istri harus gitu. Menang-menang udah bojone lah, tapi ojo ngudo koyo gini TV YouTube enggak salah. Menang-menang bojone diguyang tukang dhuwur, ya saken nek ngono rek, iku enggak ngudo lek iku. Gitu ya. Kita akhirnya sampai sini dulu sampai yang keempat ini. Nanti selanjutnya kita lanjutkan. Insyaallah. Ya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu terus cepet no, sekarang terus agak dipretel ini. Ya. Nanti kita bahas selanjutnya mengenai ar-ruku dan seterusnya ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan min hamdan yu'afinu kabi mazida ya rabbana fa hamdika bi bil jalali sultanik. Allahumma sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil lana wa li walidina wa limasyayikhina wa bani ba'umatina wa jaddatina wa jaddatina wa alina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa jami'il mu'minina wal muslimin ala yaimin malamat. Allahumma ja'alna wa alina wa auladina wa dzurriyyatina min at-tawwabin wa min al-mutatahhirin min al-mu'minin wal muhsinin wal ilmi wa al ilmi wa al khair wal jannah wal Qur'an. Allahumma timna bil iman, Allahumma ihtimna bil islam, Allahumma timna bi husnul khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.